Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Halo warga kimia, selamat sore. Perkenalkan, kita dari Cheers Podcast, yaitu Chemistry Lovers Podcast dari Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya Fatian Karasika akan menemani podcast kali ini melalui Zoom Cheers ini. Hari ini kita kedatangan Cimpers nih. Langsung aja kita kenalin tete-tete Cimpers cantik ini. Ada Teh Alivia Bintang, ada Teh Enggar Fionita, ada Teh Azahra, ada Teh Siti Fairu Zahra. Coba kita cek sound dulu nih, Cimpers. Apa kabarnya, Cimpers? Baik-baik aja kan? Baik dong, kita. Baik dong. Wih, cantik-cantik nih. Suaranya juga telepon mobile banget ya. Oke deh, kita langsung aja ke podcast kali ini. Kita bakalan ngebahas tentang Pancasila sebagai etika. Banyak banget nih yang belum paham dan belum ngerti tentang Pancasila sebagai etika. Dan perlu edukasinya tentang Pancasila beretika dan harus seperti apa sih, kayak gimana sih. Oke, kita tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita tanyain nih kepada Cimpers cantik ini. Menurut kalian, makna Pancasila sebagai etika itu apa sih? Oke nih, ada Teh Alivia Bintang yang ngacungin tangan. Boleh Teh Alivia Bintang? Oke, boleh. Menurut aku tuh etika berpancasila itu di mana perilaku kita secara positif itu sudah sesuai dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila yang ya secara kita tahu Pancasila itu kan ada 5 silanya. Nah, berarti etika dan perilaku kita itu sudah sesuai dengan 5 sila tersebut gitu. Tapi dalam hal yang positif begitu ya. Nah, karena kita lihat juga nih nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari bukan soal bernegara doang ya, tapi juga ada nilai-nilai Pancasila secara bermasyarakat, artinya sosial gitu. Berhubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Terus ada juga nilai Pancasila ini yang mengatur bagaimana manusia itu bertindak secara spiritual, beragama dengan Tuhannya. Dan ada juga yang mengatur tentang bernegara gitu. Nah, untuk itu etika Pancasila kalau menurut saya maknanya di mana kita itu sudah berperilaku secara positif memenuhi nilai-nilai Pancasila yang tadi begitu. Aduh, keren banget nih pendapatnya. Oke, kita lanjut ke Teh Enggar Fionita. Gimana nih Teh, menurut Teh? Iya, setuju banget ya dengan pendapat Teh Alivia bahwa etika itu merupakan ilmu tentang baik dan buruknya perilaku seseorang. Dan untuk etika Pancasila itu sendiri, menurut saya merupakan cabang ilmu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupan dalam sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, terima kasih. Kita lanjut nih ke Teteh Azahra Aulia. Menurut Teteh gimana sih tentang makna Pancasila beretika? Menurut aku sendiri ya, sebelum masuk ke Pancasila sebagai sistem etika, kita balik dulu ke etikanya sendiri. Etika itu kan merupakan tentang apa yang baik dan benar, dan juga mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan nilai yang berhubungan dengan akhlak gitu ya, dan nilai benar atau salahnya seseorang dalam bermasyarakat gitu. Dan juga sebagai Pancasila sebagai sistem etika itu, di samping merupakan sebagai way of life atau pandangan hidup,
Pancasila juga merupakan pemikiran orang-orang yang pejuang-pejuang terdahulu yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara di Indonesia ini dalam bersikap dan bertingkah laku di mana mereka hidup bermasyarakat gitu. Menurutku sih seperti itu. Jadi Pancasila sebagai etika itu mengenai bagaimana seseorang berperilaku baik atau buruk ya di dalam kehidupan bermasyarakat mereka masing-masing. Oke, kita lanjut ke Teteh Siti Fairu Zahra nih yang udah nunggu. Oke, langsung saja. Menurut aku kurang lebih sama seperti Kak Alifia, Kak Azhar, dan Kak Enjar. Cuman menurut aku sendiri dari etika itu kan definisinya itu tindakan baik buruknya dan hubungannya dengan Pancasila sendiri, di mana Pancasila ini punya nilai-nilai yang sudah disusun oleh pendahulu kita, di mana nilai-nilai ini tuh dapat menuntun kita dalam bersikap dan bertutur kata dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak nih Teteh Chimfers udah ngeluarin pendapatnya. Kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Menurut kalian nih, gimana etika masyarakatnya udah sesuai belum sama etika Pancasila yang kalian tadi sebutin? Boleh dari Teh Alifia lagi? Oke, makasih untuk kesempatannya lagi buat aku bicara. Kalau menurut aku tuh, dilihat dari realitanya yang sekarang ya, mungkin banyak yang hafal gitu Pancasila, tapi ya realitanya nggak banyak masyarakat yang mengamalkan Pancasila itu sebagai pedoman hidup sehari-hari gitu ya. Sesuai yang tadi udah disampaikan gitu ya, maknanya bagaimana berperilaku atau beretika sesuai dengan Pancasila, ya buktinya kita masih banyak lihat penyimpangan-penyimpangan dari nilai Pancasila itu sendiri gitu ya di Indonesia. Tapi nggak sedikit juga yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungannya, meskipun itu tuh dalam hal yang kecil gitu ya. Contohnya aja misalkan di lingkungan hidup kita sendiri aja nih masih banyak ya kita jumpai gitu kayak masyarakat yang masih gotong royong gitu di lingkungannya gitu, saling membantu tetangganya. Itu aja kan udah bentuk pengimplementasian Pancasila di hal yang positif. Tapi di penyimpangannya pun malah sekarang tuh banyak yang terekspos gitu ya. Maksudnya lebih banyak yang terekspos sekarang tuh malah penyimpangannya gitu daripada ininya yang positifnya gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya yang bikin heboh itu ya yang yang kayak bisa dikomentarin negatif sama orang gitu kan. Dari komentar negatif itu aja kita udah lihat gitu penyimpangan etika dari Pancasilanya sendiri kayak gitu. Mungkin segitu. Gila, keren banget nih pendapatnya dari Teh Alifia Bintang. Oke, kita lanjut ke Teh Azhara Aulia. Gimana nih menurut Teteh tentang yang tadi? Iya, menurut aku di lingkungan sekitar ataupun kondisi saat ini ya, dalam beberapa bulan yang lalu pun banyak gitu penyimpangan yang terutama pada Pancasila sila kedua atau kemanusiaan, di mana kemanusiaan milik orang lain itu direbut dengan kekerasan seksual ataupun hak-hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki, namun mereka dirampas oleh orang lain yang perilakunya kurang baik gitu. Dan juga benar apa yang dibilang sama Teh Alifia, bahwa enggak sedikit juga di lingkungan sekitar atau kondisi di Indonesia sekarang ini yang masih menanamkan nilai-nilai Pancasila itu.
mereka masih menanamkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan adat yang mereka anut ataupun tradisi yang mereka anut, dan juga pastinya sesuai dengan agama yang mereka percayai gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ke Teteh Enggar Fionita. Gimana menurut Teteh? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Setuju banget ya apa yang sudah dibilang oleh Chimfers Olivia dan Chimfers Zahra, bahwa nilai-nilai Pancasila sekarang itu hanya dihafalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, zaman sekarang tuh pemerintah kurang adil terhadap masyarakat, seperti hukum atau hukum penjara berapa tahunnya gitu tuh kurang adil ya, karena hanya yang memiliki jabatan saja yang bisa kayak berkuasa gitu. Jadi sekarang tuh pasti pernah dengar kan ya kalau istilah bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, seperti itu. Terima kasih. Wah, bener banget nih, di Indonesia masih hukumnya masih tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, oke, kita lanjut ke Teh Siti Fairo Zahra. Menurut Teteh gimana nih tentang etika masyarakat yang udah tadi diomongin? Menurut aku ya kurang lebih sama sih. Udah diborongnya sama Teh Alivia, Teh Kira, sampai Zahra. Jadi kurang lebih sama lah. Nggak bisa lagi. Kurang lebih gitu aja. Oke, terima kasih Cimpers. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang penyimpangan yang Pancasila sebagai etika. Menurut kalian gimana nih penyimpangan yang ada di Pancasila sebagai etika ini? Boleh dari Teh Azahra, menurut Teteh gimana tentang Pancasila, penyimpangan Pancasila sebagai etika? Iya, penyimpangan Pancasila sebagai etika. Maksudnya ini di sini itu solusinya mungkin ya? Iya, kayak contoh tentang penyimpangan yang ada di lingkungan Tetehnya aja. Oke. Contohnya ya, contohnya seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, penyimpangan dalam sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam beberapa bulan yang lalu juga kita pernah dengar gitu ya tentang kekerasan seksual yang terjadi di suatu universitas di daerah Riau, dan itu tuh termasuk dalam penyimpangan yang ada di dalam sila Pancasila kedua gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dari kekerasan seksual itu hak asasi manusia dari korban telah dirampas gitu ya, telah dirampas oleh pelaku, yang mana seharusnya tuh dia mendapatkan keadilan yang lebih baik gitu ya, keadilan yang lebih baik. Namun karena kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut, akhirnya keadilan tersebut pun agak susah didapatkan oleh korban gitu. Nah, itu salah satu penyimpangan yang ada di dalam sila Pancasila kedua. Menurutku sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teteh. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang sama ke Teteh Enggar Fionita. Gimana menurut Teteh nih tentang penyimpangan yang ada di lingkungan Teteh? Ya, menurut saya penyimpangan Pancasila itu banyak ya. Contohnya
saya ambil sila kelima Pancasila. Pada akhir-akhir ini kan banyak kasus bahwa yang korupsi itu hukum masa tahanannya sebentar dibandingkan dengan, mohon maaf, nenek-nenek yang mencuri ayam. Menurut saya itu tidak adil dalam kehidupan sehari-hari, tidak adil dalam hukum, dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan contoh penyimpangan terjadi ketika hak seorang warga negara tidak diberikan, diskriminasi etnis, dan bentuk ketidakadilan lainnya. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Teteh atas telah menyampaikan pendapatnya. Kita lanjut nih ke Teteh Cimpers yang satu ini namanya Teh Siti Fairuzara. Menurut Teteh gimana nih pendapatnya tentang pertanyaan yang tadi? Kalau menurut aku sendiri, aku ngambil contoh di lingkungan aku sendiri, kemarin tuh kayak ada sekumpulan anak kecil gitu ya, kayak mereka tuh ada yang sudah punya gadget dan ada juga yang udah, sedangkan yang nggak punya gadget ini dia kayak diasingkan gitu loh. Nah, menurut aku itu penyimpangan dari sila ketiga, di mana yang bunyi Persatuan Indonesia. Di situ mereka jadi terbagi-bagi antara apa ya, kalau bahasa sekarang itu kayak circle-circle gitu kan ya. Yang ini udah punya HP ditemenin sama yang punya HP lagi, yang nggak punya ya gak ditemenin gitu. Jadi dari situ udah ada penyimpangan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin itu salah satu penyimpangan yang aku ketahui. Oke, baik. Terima kasih Teteh. Kita lanjut nih yang Teteh terakhir. Menurut Teteh Alivia gimana tentang penyimpangan yang ada di lingkungan sekitar Teteh? Mungkin kalau misalkan kita lihat baru-baru ini ya, maksudnya dalam hitungan tahun gitu, yang baru-baru ini tuh yang sangat-sangat terasa mungkin ya, yang bikin masyarakat Indonesia gerah dan gak sesuai sama etika Pancasila dengan skala nasional itu adalah fenomena mabuk agama ya, yang dimana sangat mengagung-agungkan salah satu agama gitu, sampai menganggap agama yang lain itu tidak layak untuk dihormati gitu. Dan itu tuh betul-betul merambat ke apa ya namanya, ke persatuan Indonesia, baik secara politik, baik secara masyarakat, itu tuh sangat berdampak sekali gitu ya. Terasa bagaimana perpecahannya gitu. Dan juga di sini kita melihat bahwa masyarakat itu jadi tidak, maksudnya tidak seluruh Indonesia, tapi di golongan itu gitu, di golongan yang memang mereka itu sangat apa ya, mengagungkan satu tokohnya itu bisa disebut tokoh agama. Jadi agama yang tidak seperti itu kenyataannya malah terbawa seperti itu gitu. Jadi dari sikap sekelompok orang ini yang ya bisa dibilang menurut saya itu menyimpang dari sila ke-1 gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini itu menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Itu tuh udah menyimpang, dan juga udah nggak ada lagi persatuan Indonesia gitu ya. Yang kita lihat setiap harinya di internet itu cuma kayak ngatain satu golongan, terus golongan ini ngatain golongan lagi, itu kan kayak sangat tidak beretika Pancasila gitu di situ. Dan juga kayak apa ya, selain persatuan yang dirusak tuh, jadi di situ tuh karena mereka ini yang sangat mengagung-agungkan seseorang yang berkedok agama, sebut saja, karena agama itu tidak mengajarkan seperti itu gitu ya. Karena satu orang ini, jadi Indonesia ini bisa dibilang kacau ya, demo dan lain-lain kayak gitu sih. Dan juga persatuan Indonesianya ini bukan hanya dirusak secara fisik gitu, tapi secara di sosial media juga gitu. Jadi bukan cuma kita lihat yang langsung
turun gitu secara aksi, tapi juga bisa kita lihat dari laman internet dan lain sebagainya gitu. Itu kan sangat tidak beretika Pancasila gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih nih Tete Cantik udah ngeluarin pendapatnya tentang penyimpangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tentang solusi Pancasila beretika. Menurut Kak Siti Fairuz Zahra, gimana nih tentang solusi yang tadi, solusi Pancasila beretika? Boleh berpendapat? Mungkin dari saya solusinya, saya ingat kata-kata ayah saya, ada 3M. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Nah, dimana kalau kita mulai dari diri sendiri itu, kita ikhlas mengerjakan itu tanpa ada paksaan, dan kita juga gak akan peduli sama omongan orang-orang pas kita ngelakuin itu. Lalu untuk yang M kedua itu, lakukan dari hal yang kecil, seperti kita bantuin teman atau ya menghargai pendapat teman. Lalu untuk M yang ketiga, kita mulai dari sekarang. Nah, untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik itu, kita jangan menunda-nunda ya, karena juga lebih baik disegerakan. Oleh karena itu, kita lakukan mulai dari sekarang. Mungkin sekian pendapat dari saya. Oke, makasih nih. Solusinya keren banget. Oke, selanjutnya kita ke Teh Azahra Aulia. Menurut Teh gimana nih solusi yang kita harus lakuin? Iya, aku setuju banget sih sama yang dibilang Teh Siti Fairuz Zahra, bahwa 3M itu hal yang paling mendasar yang harus dilakuin di diri kita sendiri dulu. Kemudian selanjutnya itu bisa dengan meningkatkan norma-norma yang ada gitu ya, seperti norma moral ataupun norma hukum. Karena dengan adanya norma moral, tingkah laku manusia itu dapat diukur dari baik buruknya perilaku mereka tersebut. Dan juga dengan adanya norma hukum yang lebih diperketat atau lebih ditegaskan, itu juga bisa menjadi acuan gitu ya, bahwa perilaku dan tingkah laku dari seseorang itu acuannya adalah peraturan perundang-undangan gitu ya yang berlaku. Jadi kedua hal tersebut seperti norma moral dan norma hukum juga sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih nih solusinya dari Teh Azahra. Oke, kita lanjut ke Teh Bintang, Teh Alifia Bintang. Menurut Teh gimana nih solusi yang kita harus lakuin? Kalau aku setuju ya dari pendapat tadi dari Chambers Teh Siti dan Chambers Teh Azahra, bahwa harus ada perubahan gitu, dan perubahannya itu memang harus dimulai dari diri sendiri dan juga secara norma hukum dan norma yang satu lagi itu yang norma sosial gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma bicara gitu, bicara itu gak akan membawa banyak perubahan gitu. Jadi kita sebagai apa ya, istilahnya kita yang masih muda gitu ya, kita yang masih punya banyak energi untuk berperan, kita tuh harus menggerakkan orang-orang di sekitar kita juga gitu, nggak cuma butuh ngomongnya aja gitu ibaratnya, tapi harus ada aksinya juga gitu. Dan yang pasti itu mengubah suatu peradaban itu kan gak gampang ya. Makanya itu kita tuh harus benar-benar jadi pelopornya gitu. Ya emang kalau nggak kita yang mulai siapa lagi kan. Makanya untuk itu kita sebisa mungkin sebagai mahasiswa apalagi ya, harus berperan aktif gitu. Ilmu yang kita punya itu jangan sampai sia-sia nempel di otak kita doang, tapi nggak disalurkan gitu. Nah, kan ilmunya jadi nggak barokah ya, nggak bermanfaat. Jadi ya kita juga harus bisa mengubah peradaban itu lewat kita menggerakkan orang-orang gitu. Secara norma sosial, terus juga yang paling sulit itu menurut aku kan mengubah ini ya, mengubah mindset orang. Nah, sedangkan orang-orang di Indonesia ini mindsetnya itu bisa dibilang
kalah jauh gitu ya dari orang-orang di luar negeri yang negaranya sudah berkembang tuh. Dan itu untuk mengubah mindset itu diperlukan adanya perubahan dari generasi ke generasi. Kita yang sudah sadar dan kita yang sudah tahu harus menjadikan generasi kita ini sebagai generasi yang kedepannya membawa perubahan perilaku ataupun pikiran gitu. Pola pikir dari orang-orang banyak kayak gitu. Jadi ya harus berdayakan dulu diri kita untuk memberdayakan orang lain. Nah, ini cakep ya. Oke, keren banget nih solusinya. Kita lanjut nih ke Teteh Chambers Enggar Fionita. Gimana mau Teteh tentang solusi Pancasila beretika ini? Ya, benar banget ya. Sebelum yang dikatakan oleh Chambers sebelumnya, bahwa solusinya itu tergantung pada diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Nah, selain dari diri kita sendiri atau warga negara Indonesia, khususnya pemerintah dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila, dan harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain dan tidak berbuat perbuatan tercela seperti menghina atau tidak adil dalam hukum dan sebagainya. Harkat dan martabat manusia juga harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Dan kita juga harus saling mencintai sesama manusia, harus mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia yang akhirnya akan membawa kedamaian dan ketentraman antara sesama warga Indonesia. Kemudian, jika semua itu terwujud, bangsa Indonesia mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila. Kemungkinan besar tidak akan terjadi, bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena Pancasila sendiri adalah pemersatu bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Teteh Chambers sudah ngeluarin solusi-solusi yang kita harus hadapin tentang Pancasila beretika ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih tentang nilai Pancasila. Yang pertama, nilai Pancasila sila ke-1 menurut Teteh Azahra gimana sih nilai Pancasila sila ke-1? Menurut aku, nilai Pancasila yang ada di sila pertama itu ya, yaitu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki agama yang dipercayai dan diyakininya masing-masing gitu. Implementasinya itu dengan kita sama-sama bertoleransi gitu, bertoleransi dengan orang-orang yang memang keyakinannya berbeda dengan kita, entah itu dengan kita menghormati mereka, bagaimana mereka beribadah, ataupun bagaimana mereka menghormati kita selagi kita beribadah gitu. Jadi bertoleransi itu penting gitu ya, karena di Indonesia ini beragam kebudayaan, beragam keyakinan, dan juga beragam pendapat dari warganya masing-masing gitu, dari ya. Jadi dengan bertoleransi, dengan menghormati, itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang patut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, terima kasih nih Teteh Azahra udah ngungkapin pendapatnya tentang nilai Pancasila sila ke-1. Selanjutnya kita masuk ke nilai Pancasila sila ke-2. Menurut Teteh Siti Fairuz Zahra, gimana nih tentang nilai Pancasila sila ke-2 ini? Baik, untuk nilai dari Pancasila kedua ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita tuh jangan membeda-bedakan satu sama lain, atau antar suku, atau antar ras, atau ya antar pulau atau apa gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh
eh, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, di mana kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Mungkin sekian. Oke, terima kasih nih Teh Siti Fai udah ngungkapin tentang nilai Pancasila sila kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke nilai Pancasila yang ketiga, yaitu tentang persatuan. Menurut Teteh Alivia Bintang, gimana nih tentang nilai Pancasila sila ketiga ini? Sebenarnya Indonesia sendiri itu disatuin sama persatuan ya, makanya bisa terbentuk Indonesia gitu. Yang asalnya terpecah belah jadi bersatu. Nah, itu makna dari menurut aku itu makna dari nilai Pancasila yang ketiga. Nah, untuk itu, untuk agar Indonesia selalu bisa bersatu, ya karena kita pada awalnya disatukan oleh persatuan, maka persatuan itu harus dijaga gitu sampai kapanpun, selama semua orang yang ada di Indonesia ini menginginkan adanya Indonesia, negara Indonesia ini. Dan juga persatuan Indonesia ini menjadi sangat mendasar gitu ya. Karena dengan adanya perpecahan atau ketidakbersatunya semua masyarakat di Indonesia ini, kita yang notabene negaranya ini masih banyak masih banyak masalah secara internal kenegaraan ya, secara internasional gitu ya, negara-negara lain pun melihatnya kayak kita nih sebagai negara yang gampang untuk dipecah belah gitu. Jadi itu tuh hal yang sangat mendasar untuk mempertahankan Indonesia kayak gitu. Oke, terima kasih Teteh Alivia Bintang atas pendapatnya tentang nilai Pancasila sila ketiga ini. Oke, lanjut ke nilai Pancasila sila keempat ini. Boleh ya aku ngeluarin pendapat tentang nilai Pancasila sila keempat ini. Menurut aku nilai Pancasila sila keempat ini tentang kebijakan, hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kan di kita banyak banget yang tentang gotong royong, tentang musyawarah dan mufakat, dan itu tuh termasuk nilai Pancasila yang sebagai etika Pancasila sila keempat ini. Oke, kita lanjut ke nilai Pancasila sila kelima. Menurut Teteh Enggar nih, gimana tentang nilai Pancasila sila kelima ini? Ya, menurut saya sendiri untuk nilai Pancasila sila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus adil dalam kehidupan, dalam hukum, dan kita semua ini harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Artinya setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini memiliki derajat yang sama di mata hukum dan juga negara. Menurut saya itu. Oke, ini terima kasih Teteh atas penyampaian tentang nilai-nilai Pancasilanya. Baik. Nah, kita udah nih tentang podcast kali ini Pancasila sebagai beretika. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa Pancasila beretika itu menuntut kita untuk berperilaku sebagaimana yang harus ada di Pancasila tersebut. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang tadi udah disampaikan sama chambers cantik ini. Tadi kata Azahra tentang kekerasan seksual, kata Teh Inga tentang keadilan, kata Teteh Siti Fai tentang persatuan Indonesia, dan kata Teteh Bintang tentang agama yang tidak menghambat ke persatuan Indonesia, yang terlalu mengagung-agungkan tentang agamanya tersebut. Dan solusi-solusinya pun banyak sekali nih dari Teteh Chambers. Ada tentang Teteh Siti tentang melakukan 3M yang mulai dari sendiri, melakukan dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Dan Teteh Azahra mengungkapkan tentang meningkatkan norma-norma yang ada seperti moral, baik buruknya, dan hukum yang bisa menjadi bahwa perilaku dari seseorang itu acuan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dan dari Teteh Bintang yang katanya harus ada perubahan dan harus dimulai dari kita harus menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, harus ada live action di lingkungan kita buat untuk mengubah, dan kita harus benar-benar jadi pelopor perubahannya sebagai mahasiswa, apalagi kalau bukan kita. Dan dari Teteh Enggar tadi,
tergantung pada kita sendiri. Selain itu, pemerintah dan orang-orang yang berkuasa itu harus membimbing warga-warga Indonesia untuk beretika sesuai Pancasila. Dan harkat martabat harus dijunjung tinggi untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sekian nih podcast kali ini tentang pendidikan Pancasila sebagai beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas udah nonton podcast ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Cheers. Dadah.